Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keunikan tersendiri. Beberapa di antaranya diberikan kecantikan wajah, kecerdasan, dan bahkan kekayaan melimpah seperti yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman diakui sebagai nabi dan manusia yang memiliki kekayaan paling melimpah dalam ceritanya. Sebelum kelahiran Nabi Sulaiman, gelar ini sebelumnya dipegang oleh ayahnya, yakni Nabi Daud alaihi salam. Dalam kitab yang berjudul Qisas Al-Anbiya yang dikompilasi oleh Abi Fida, Ismail Ibn Katsir, Nabi Sulaiman merupakan anak termuda dari Nabi Daud, dan ibunya dikenal sebagai Tasyayu bin Surat. Allah memberikan kepadanya kenabian dan kekuasaan untuk menjadi pemimpin Bani Israel. Selama menjabat sebagai pemimpin, beliau menunjukkan kepribadian yang bijaksana dan selalu bertanggung jawab terhadap segala aspek kehidupannya. Tindakan-tindakan dan cara Nabi Sulaiman menggunakan harta serta kekuasaan yang dimilikinya mencerminkan keseriusannya dalam memikul tanggung jawab. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang paling kaya di muka bumi menurut catatan sejarah. Ia merupakan putra Nabi Daud yang mewarisi kerajaan di kalangan kaumnya Bani Israel. Kisah. Saat itu Nabi Sulaiman sedang mengumpulkan seluruh pasukannya yang terdiri dari manusia, jin dan binatang. Namun burung hut-hut tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Beliau kemudian memeriksa tempat di mana burung-burung biasanya berkumpul, lalu mengatakan, "Mengapa aku tidak melihat burung hut-hut? Apakah dia tidak hadir? Aku benar-benar akan menghukumnya dengan keras atau bahkan menyembelihnya, kecuali jika dia datang dengan alasan yang jelas." Sikap tegas Nabi Sulaiman terhadap burung hut-hut menjadi bukti bahwa ia menyadari bahwa semua harta, kekuasaan, dan bahkan pasukannya merupakan anugerah dan amanah dari Allah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Nabi Sulaiman mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dikenal sebagai mukjizat, yaitu kemampuan untuk memahami bahasa binatang. Selain diberikan mukjizat untuk memahami bahasa binatang, Nabi Sulaiman juga terkenal sebagai individu terkaya sepanjang masa. Dalam ayat Al-Quran, dinyatakan bahwa kekayaan Nabi Sulaiman sangat melimpah, bahkan tak terhitung jumlahnya. Kekayaan Nabi Sulaiman. Terdapat suatu kisah yang menggambarkan kekayaan Nabi Sulaiman. Dengan kekuasaannya sebagai raja, Nabi Sulaiman bermaksud untuk membantu Allah memberi makan seluruh makhluk hidup. Menurutnya, memberi makan seluruh makhluk di dunia bukanlah suatu hal yang sulit. Nabi Sulaiman kemudian berdoa kepada Allah, dan Allah memberikan izin. Setelah Nabi Sulaiman menyiapkan segala hidangan, Allah berfirman, "Makhluk mana yang akan engkau perintahkan untuk mulai menyantap makanan ini terlebih dahulu?" Nabi Sulaiman menjawab, "Aku mohon agar engkau memperkenalkan penduduk darat dan sekaligus penduduk laut untuk menyantap hidangan ini terlebih dahulu." Namun Allah tidak segera memenuhi permintaan Nabi Sulaiman. Allah hanya mendatangkan seekor ikan besar dari sekian banyak ikan yang hidup di laut. Ikan besar itu diletakkan Allah di depan hidangan yang telah disajikan oleh Nabi Sulaiman. Setelah hidangan habis, ikan itu berkata, "Wahai Sulaiman, sesungguhnya aku belum merasa kenyang, meski telah menyantap seluruh hidangan yang engkau sajikan." Melihat kejadian itu, Nabi Sulaiman tersadar bahwa hanya Allah yang dapat memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya hingga mereka merasa kenyang. Sedangkan Nabi Sulaiman yang telah menyiapkan makanan begitu banyak dan dengan susah payah, pada akhirnya tidak dapat membuat satu ekor ikan pun merasa kenyang. Apalagi jika ia menyajikan makanan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Bala tentara Nabi Sulaiman. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk memerintah hewan-hewan, manusia dan jin agar tunduk kepada kehendaknya. Bahkan cerita-cerita menunjukkan bahwa masing-masing pasukan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman memiliki keistimewaan uniknya sendiri dan tak tertandingi oleh siapapun. Contohnya, jin yang menjadi pasukan Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk membawa sang nabi ke suatu tempat dengan sekejap mata.
Bahkan diceritakan bahwa pasukan jin ifrit dan manusia yang berilmu di bawah pimpinan Nabi Sulaiman mampu memindahkan istana Ratu Balkis dalam hitungan detik, bahkan lebih cepat. Selain itu tercatat pula bahwa Nabi Sulaiman melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan jin, manusia, burung-burung dan bahkan bersama angin. Memiliki istana termegah di dunia. Bermacam-macam karya sastra menggambarkan kemegahan istana Nabi Sulaiman yang luar biasa. Besarnya tidak terukur, namun terlihat jelas bahwa ketika mata memandang, istana itu seolah tak terbatas. Di dalamnya batu-batu mulia tersebar, pintu gerbang terbuat dari kaca dan pilar-pilar menjulang dalam jumlah yang melimpah. Dekat tahta terdapat ruangan yang luas dengan lantai yang seolah-olah genangan air, padahal sebetulnya lantainya terbuat dari kaca. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Ratu Bilqis sampai-sampai mengira lantai itu adalah genangan air, sehingga ia mengangkat pakaiannya hingga ke betis saat melintasinya. Namun setelah Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa itu hanya kaca, sang ratu pun merasa malu dan mengakui kehebatannya. Hingga sekarang masih ada beberapa orang yang percaya bahwa Nabi Sulaiman meninggalkan warisan harta yang sangat melimpah. Kabarnya harta itu terkubur di suatu tempat dan disimpan dalam sebuah peti yang terbuat dari emas. Namun keberadaan pasti dari peninggalan harta Nabi Sulaiman masih menjadi misteri. Kekayaan jiwa. Namun kekayaan Nabi Sulaiman tidak hanya bersifat materi, dia juga diberkahi dengan kebijaksanaan, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang alam semesta dan makhluk Allah. Salah satu contoh kebijaksanaannya adalah ketika ia memutuskan sengketa antara dua ibu terkait seorang bayi. Kemampuannya untuk memahami dan menyelesaikan masalah dengan adil menunjukkan kedalaman jiwa yang dipunyainya. Kisah Nabi Sulaiman menawarkan beberapa pelajaran berharga bagi umat manusia. Pertama, harta kekayaan tidak selalu menjadi tujuan utama dalam kehidupan. Lebih penting untuk menggunakan kekayaan tersebut dengan bijaksana dan untuk kebaikan bersama. Yang kedua, kebijaksanaan dan keadilan lebih berharga daripada harta kekayaan semata. Nabi Sulaiman mengajarkan pentingnya berpikir secara bijaksana, bertindak adil, dan menghormati hak-hak sesama. Dalam kesimpulannya, kisah Nabi Sulaiman mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekayaan harta dan jiwa. Dengan menggunakan kekayaan tersebut dengan bijaksana dan adil, kita dapat mencapai kedamaian dan keberkahan dalam kehidupan kita, serta memperoleh kekayaan yang lebih besar di akhirat. Wafat. Nabi Sulaiman wafat di usia 66 tahun. Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Ia meninggal saat duduk di atas kursi. Kematiannya baru diketahui setelah tongkat miliknya dimakan rayap. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Saba ayat 13, "Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan."